Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dalam kajian pagi setiap hari Ahad. Minggu kedua, pekan kedua kita belajar tentang bagaimana membetulkan hati, memahami perintah-perintah Allah, memahami keinginan Allah Ta'ala melalui penjelasan dari alim ulama kita berdasarkan ayat dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tadi kita telah dengarkan, ada muqaddimah dan pengumuman tentang kita akan buat persiapan sebanyak-banyaknya bermusabaqah, berlomba-lomba, memperbanyak, mengumpulkan pahala-pahala kebaikan di selama bulan Ramadan. Maka hari ini kita akan bahas bagaimana Imam Ghazali rahimahullah menyikapi perintah puasa dan mengomentari sedikit tentang fatwa-fatwa ulama fikih. Hadirin, kajian Ihya Ulumuddin, kalau kita masuk ke dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah, maka beliau juga pakar dalam fikih sebetulnya. Hanya di akhir usia beliau lebih fokus kepada dunia tasawuf. Jadi dalam fikih, dalam Ihya Ulumuddinnya pun beliau banyak menyampaikan hukum-hukum fikih. Tetapi beliau ingin bagaimana hukum fikih itu adalah zahir, ini membawa kita kepada yang lebih baik dalam sisi kebatinan kita. Maka beliau mencoba mengungkap setiap rahasia perintah Allah, termasuk diantaranya adalah puasa. Hadirin, dalam kitab beliau kasih judul Kitabu Asraris Saum, yang berarti adalah sekumpulan penjelasan tentang rahasia puasa. Semoga kita dapat pahami dan dapat manfaat ilmu beliau, ambil manfaat dari ilmu beliau dan kita bisa mengamalkannya. Pertama beliau sampaikan, amma ba'd, fa inna sauma rubu'ul iman bimuqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri, wa bimuqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Begitu memulai penjelasan, maka beliau langsung menyampaikan bahwa puasa adalah merupakan seperempat daripada iman. Puasa adalah merupakan seperempat daripada keimanan. Seandainya kita membayangkan bahwa iman adalah satu bulatan, ya, atau satu benda yang sempurna, utuh, maka seperempatnya itu adalah sabar. Seperempatnya adalah puasa. Seperempatnya adalah puasa. Berarti dari sekian banyak perintah-perintah Allah, perintah puasa adalah perintah yang sangat besar manfaatnya untuk kita pahami dan kita bisa mengamalkan sehingga kita dapat sampai kepada maksud tujuannya. Karena seperempat bukan sedikit Bapak ya. Iman seutuhnya, seluruhnya, seperempatnya adalah diambil oleh puasa. Bagaimana beliau katakan bahwa puasa merupakan seperempat dari keimanan? Karena melihat dari dua hadis. Hadis yang pertama adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. As-saumu nisfus sabri. Puasa adalah setengah dari kesabaran. Puasa adalah setengah dari kesabaran. Ditambah dengan hadis yang kedua, as-sabru nisful iman, bahwa kesabaran adalah separuh dari keimanan. Jika iman adalah satu bulatan penuh, kemudian kita bagi dua, setengahnya itulah sabar. Berarti segala macam yang berkaitan dengan iman, lebih kita lihatnya, ya setengahnya maksudnya, adalah tentang kesabaran. Sabar menjalankan taat kepada Allah, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Maka termasuk orang yang beruntung, selain dia beriman wa amilus solihat, terakhir adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ada pentingnya di sini kita saling memberikan wasiat. Tawasau dalam wazan tafa'ul, kalau dalam bahasa Arab itu adalah satu kata kerja yang dikerjakan bukan oleh satu orang saja, tapi dikerjakan oleh paling tidak dua orang. Lebih banyak bisa, paling tidak dua.
Ketika bunyinya watawasau, maka bukan berarti satu orang berwasiat kepada kawannya, tapi satu sama lain saling berwasiat. Saya memberikan nasihat, Bapak pun memberikan nasihat, saling memberikan nasihat yang baik tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Maka iman satu bulatan penuh ada dalam hati kita. Itu perintah Allah untuk kita percaya dengannya, dengan sifat-sifatnya, dengan kekuasaannya dan segala macam yang berkaitan dengan Allah dan kerasulan para nabi-nabinya, para rasulnya. Setengahnya adalah kesabaran. Lalu hadis kedua mengatakan bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran. Karena itulah puasa disebutnya seperempat daripada keimanan. Summa huwa mutamayyiz. Kemudian selain itu, puasa juga sesuatu yang istimewa atau menjadi sesuatu yang berbeda di antara perintah-perintah Allah yang lain, karena di sini ada kekhususan di mana puasa nisbatnya langsung kepada Allah, dihubungkan langsung kepada Allah, tidak demikian kepada amal-amal yang lain. Meskipun sholat juga kita kerjakan karena perintah Allah, ya, zakat pun kita lakukan karena Allah menyuruh, haji pun kita laksanakan karena itu adalah keinginan Allah dan perintah Allah. Tetapi dari semua amalan-amalan yang merupakan kewajiban, termasuk yang sunnah juga, hanya puasalah yang langsung dinisbatkan kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasul, di mana Rasul mengatakan tentang perkataan Allah Ta'ala atau hadis Qudsi. Ini keistimewaan puasa. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyam. Allah katakan bahwa setiap kebaikan aku akan berikan untuknya 10 kali lipat pahala. Satu kebaikan pahalanya 10, itu adalah rumusan Allah Ta'ala. Bisa aku lipatkan lagi sampai 700 kali lipat. Ini adalah iming-iming dari Allah Ta'ala. Satu diganti dengan 10, bisa sampai 700. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Ta'ala, fa innahu li, puasa hanyalah untukku, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya langsung, atau akulah pahalanya untuk puasa. Bisa jadi begitu maknanya, akulah yang akan membalasnya langsung, atau akulah yang akan menjadi balasannya. Inilah nisbat puasa langsung kepada Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Karena ketika kita sholat, bisa saja karena Allah dicampur dengan karena yang lain. Ada orang yang kita inginkan ambil hatinya, kita panjangin sholat kita. Kita khusyuin sholat kita. Karena sholat ditunjukkan kepada orang, bisa. Begitu pula amal yang lain, zakat, sedekah, haji, dibikin wah heboh, ada sum'ahnya, dari riyanya, bisa. Tapi kalau puasa tidak bisa. Orang tidak ada yang tahu kalau kita puasa. Karena itulah puasa punya keistimewaan yang nisbatnya langsung kepada Allah, sehingga puasa termasuk ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Waqad qala Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya dengan tanpa hitungan. Puasa adalah kesabaran. Dari mulai pagi sampai sore, bahkan malam hari, sabar-sabar judulnya. Mau ini tidak, mau itu tidak. Yang haram ditinggalkan, yang halal pun ditinggalkan, karena itu adalah perintah Allah. Kalau orang-orang yang sabar akan diberi pahala sempurna tanpa ada hitung-hitungan, maka ini menunjukkan bahwa puasalah tempat sabar, tidak di ibadah yang lain, atau lebih sabarnya dibandingkan ibadah yang lain. Dan Allah katakan orang yang bersabar akan diberi pahala penuh tanpa ada hitungan. Maka berarti kalau amalan yang lain dikatakan sampai 700 kali pahala lipatnya, tetapi untuk puasa bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Wasaumu nisfus sabri faqad jawaza sawabuhu qanun at-taqdir wal hisab. Karena itulah dikatakan puasa adalah setengah dari kesabaran seluruh dalam kehidupan kita, dan pahala dari puasa karena ada banyak kesabaran di dalamnya ini melebihi dari kata takdir atau hisab, yakni tidak bisa dihitung dengan jumlah nominal berapa pahalanya. Hanya Allah yang tahu. Bisa jadi Allah sendirilah yang akan memberikan dirinya, kita akan dapatkan Allah. Hadirin, kita tahu dikatakan bahwa in wajadtani wajadta kulla syai'.
Jika kamu mendapatkan aku, kamu mendapatkan segala-galanya. Maka puasa adalah satu amalan yang bisa menyampaikan kita dengan cepat untuk langsung mendapatkan Allah Ta'ala. Karena inti dari kehidupan adalah imsak, menahan nafsu, lalu kita dapatkan Allah. Di puasa kita berlatih untuk imsak. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk." Demi zat yang jiwaku adalah dalam genggamannya, sesungguhnya bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah Ta'ala dibandingkan aroma kasturi sekalipun. Atau kita katakan minyak yang paling kita sukai apa? Parfum yang paling wangi di dunia ini apa? Lebih daripada wanginya parfum itu adalah bau mulut orang yang berpuasa menurut Allah. Jangan menurut pandangan kita ya. Karenanya ada satu kisah dalam tafsir menyebutkan Nabi Musa alaihissalam ketika sebelumnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa, lalu dijanjikan akan berlangsung takalum atau berbicara langsung dengan Allah. Beliau pun karena merasa tidak suka akan berbicara dengan Allah, akhirnya bersiwak. Akhirnya dikatakan kepada Nabi Musa oleh Allah Ta'ala, tambahkan puasamu 10 hari lagi. Karena Allah ingin apa adanya. Bau mulut orang yang puasa, bau mulut puasamu wahai Musa, sama artinya begitu, lebih aku sukai. Karena itu nanti dalam hukum fikihnya secara zahir muncul hukum-hukum di mana makruh untuk bersugi atau gosok gigi setelah zawal atau selepas masuk waktu duhur. Dibahas nanti dalam hukum fikihnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa dijanjikan akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, satu kebahagiaan dia akan dapatkan saat dia berbuka, dan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, saat dia nanti berjumpa dengan Allah. Ini sering kita bahas. Indal iftar, bagi Bapak yang sudah mengerti penjelasan ini maka bisa kita kuatkan, bagi yang lupa maka bisa kita segarkan kembali. Bahwa ketika saat kita berbuka, anak kecil bahagia, kita yang tua pun senang. Tetapi harusnya kita yang dewasa, yang ingin mendapatkan maksud tujuan satu perintah dengan kita amalkan, kita buka bahagia bukan karena makan dan minumnya, karena kita bisa menyempurnakan perintah Allah. Jadi kita puasa nilainya beda dengan anak kecil. Alhamdulillah maghrib, wah bisa makan. Kebahagiaan kita tidak hanya murni dalam bisa makan dan minum, karena itu pun anak-anak kecil bisa. Tapi kita harus lebih dari mereka. Kepuasan kita adalah saat kita bisa menyempurnakan perintah Allah Ta'ala. Janji Allah begitu. Maka tidak ada ceritanya saat maghrib sedih, menangis, kok habis puasanya, tidak ada. Adanya bahagia. Dan iftar yang sebenarnya adalah bukan tanggal 1 malam kedua, bukan tanggal 15 malam ke-16, tapi saat Ramadan tanggal akhir di malam 1 Syawal, itu iftar yang sebenarnya, karena besok haram untuk puasa. Maka apakah ada di antara kita yang sedih ketika malam 1 Syawal? Tidak ada. Kalaupun ada, itu faktor lain, bukan karena hilangnya puasa. Nah, mungkin ulama salafus sholih dulu bersedih ya, karena bulan puasa telah pergi dan sekarang kan ada bulan yang lain lagi. Mereka nyesel puasa tidak sempurna dengan seperti yang diinginkan Allah dalam memperbanyak amalan. Tapi kita rata-rata bahagia. Itu kebahagiaan yang Allah janjikan melalui lisan Rasul SAW bagi yang puasa. Tapi yang siang harinya tidak puasa Bapak, meskipun alasannya kerja, karena di bawah terik matahari misalkan, dia harus menjaga lalu lintas, pekerjaan mereka berat, atau jadi tukang kuli bangunan, akhirnya alasan itu jadi alasan mereka tidak puasa. Walaupun ada alasannya, maghrib nggak ada perasaan bahagia sama sekali, apalagi yang tanpa alasan. Hadirin rahimakumullah. Kedua, lebih daripada kebahagiaan yang fana ketika buka puasa atau iftar adalah kebahagiaan yang hakiki, di mana nanti saat kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka itulah kesempatan yang paling membahagiakan, karena tidak setiap orang bisa bertemu dengan Allah. Tidak setiap orang berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Ada yang menundukkan pandangan karena malu karena dosa, ada yang Allah tidak ingin berbicara dan memandang kepada mereka. Maka untuk yang berpuasa, Rasul mengatakan ada janji Allah Ta'ala, mereka akan bahagia saat itu. Tanda-tanda bahwa orang akan bahagia di akhirat adalah puasa. Kemudian Rasulullah SAW menguatkan kembali dalam sabdanya,
naumus shaim ibadatun. Puasa orang yang tidurnya orang yang berpuasa adalah nilainya ibadah. Kekuatan hadisnya bagaimana? Rawainahu fi amali budimun mandah min riwayat Ibnu Mughirah al-Qawas Abdillah Umar bis sanadin dhaifin. Hadis ini memang dhaif di dalam sanadnya, dan hadis-hadis yang dhaif seringkali diperbolehkan oleh ulama untuk dipakai dalam fadhail amal atau untuk mendukung kesemangatan agar kita semangat dalam beramal. Asal tidak dipakai dalam hukum wajib, fardu dan sebagainya, maka bolehlah dipakai dalam fadhail amal. Di hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka dikunci atau ditutup dan dikembok, dan setan pun mereka diikat atau dirantai. Seorang penyeru dari malaikat berkata, wahai kalian para pencari kebaikan, mari, ayo kita lakukan banyak-banyak kebaikan. Dan wahai kalian pencari keburukan, sudahlah, berhenti saat ini. Hadirin, masih ada 2-3 hari lagi ya kurang lebih untuk kita yang ingin menambah kebaikan. Maka alhamdulillah masjid kita mendukung dengan memperbanyak amalan-amalan dan program nanti, supaya kita tidak sendiri dalam beraktivitas nanti di bulan Ramadan. Ada iktikaf, ada tadarus, ada tarawih, qiyamul lail, dan segala macam bentuk nanti amalan kebaikan. Semua dibuat adalah untuk tadi, aksir, berhenti melakukan keburukan, dan halum, mari kita buat kebaikan. Halumma dan aksir tujuannya, berhenti dari keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita menambah semangat untuk berbuat kebaikan. Imam Waqi' rahimahullah mengatakan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, di mana Allah nanti akan katakan silahkan makan, silahkan minum. Ini adalah sebagai ganti dari hari-hari lalu yang kalian telah lalui atau telah kalian kerjakan. Mengenai aslaftum fil ayyamil khaliyah, yang nanti akhirnya pahalanya adalah Allah akan berikan kita hidangan makanan dan minuman, tafsirnya disebutkan oleh Imam Waqi' adalah maksudnya hari-hari puasa. Sebagai ganti dari hari-hari puasa kita selama Ramadan, maka nanti Allah akan berikan hidangan kita di surganya. Hadirin, tidak ada rasa lapar di akhirat bagi yang puasa dan lapar di dunianya. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahah baina zuhdi fid dunya wa baina as-shaim faqala innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil 'abid fayaqulu ayyuha syab at-tariq syahwatah li ajli al-mubdilu syababahu li anta indi ka ba'di malaikati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan satu perkataan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan puasa dan zuhud di dalam dunia. Zuhud satu kebaikan, puasa juga satu kebaikan yang lain. Tetapi keduanya jika digabungkan, maka ini membanggakan. Di hadapan Allah sangat membanggakan, dan Allah akan membanggakan orang-orang yang zuhud dicampur dengan puasa di hadapan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha ta'ala yubahi malaikatah. Nanti Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya akan berkata dengan bangganya, menunjukkan bagaimana manusia-manusia di usia mereka yang masih muda, semangatnya masih kuat, nafsunya masih besar, tapi mereka tinggalkan duniawi mereka. Artinya tinggal duniawi berarti bukan tidak kerja, tetapi lebih fokus kepada akhirat. Dunia dikerjakan seperlunya untuk mendukung akhiratnya. Dan selain itu juga meninggalkan syahwatnya. Allah akan tunjukkan, inilah dia pemuda-pemuda, ayyuhasyabut tarikus syahwatah li ajli al-mubdil syababahu li. Lihatlah pemuda-pemuda itu, di usia mereka yang masih muda, mereka tinggalkan syahwatnya. Hadirin, orang tua saat ini seperti kita yang usia 40 ke atas, untuk kemudian berpikir untuk puasa dengan lebih baik, itu mungkin hal yang biasa. Sudah sepatutnya kita begitu, apalagi yang sudah 50 tahun ke atas. Tapi bagi anak-anak muda kita sekarang ini, kita lihat hari-hari mereka lebih-lebih ya. Zaman-zaman sekarang mereka bebas dengan dunia mereka. Orang tua jarang memperhatikan keseharian mereka kecuali orang-orang tertentu ya. Hadirin, bagi mereka yang dengan sadarnya mau puasa dengan keimanannya sendiri dan meninggalkan hawa nafsunya, lalu mereka meninggalkan keinginannya,
termasuk nanti di rahasia puasa, hari ini kita bisa katakan Bapak, godaan paling besar bagi anak muda, terutama anak muda, kita juga termasuk, adalah bagaimana nanti kita bisa melepaskan HP kita. Karena di dalam HP banyak sekali hal yang bisa merugikan puasa kita, terutama pahala puasanya. Dan kalau kita lihat Facebook, buka FB kita, ya, buka sosmed kita, apapun itu dalamnya, Instagram, lebih banyaknya adalah bersifat madarat buat pahala puasa nanti. Bisa mengurangi, bisa menghilangkan, naudzubillah. Mungkin berarti nanti kita pakai HP selama bulan Ramadan. Kalau saya sendiri berpikir untuk saya sendiri, bagus Bapak kita sampaikan ke anak-anak kita juga, silahkan pakai HP seperlunya untuk telepon, untuk WhatsApp, tetapi yang lebih daripada itu jika tidak penting untuk bekerja misalkan, kita hindari. Karena pasti muncul iklan, muncul gambar, muncul video yang sifatnya bisa merusakkan nilai puasa kita. Kita pikirkan dari sejak sekarang, yang dulu tidak ada sekarang banyak kita jumpai di tangan kita. Anak-anak kita perhatikan. Maka jika muda-mudi, anak-anak kita mereka bisa mengekang hawa nafsu mereka dengan puasa, selain mengekang hawa nafsu dari makan minum, juga mengekang dari penglihatan mata yang haram, untuk melihat yang haram, mendengar yang haram. Allah akan banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya dengan mengatakan, anta indi kaba'di malaikati. Kalian anak-anak muda yang mau dan sanggup berpuasa seperti yang seharusnya, dan kalian zuhud atau lebih pentingkan akhirat daripada keinginan duniamu, maka kamu bagiku adalah seperti malaikatku. Malaikat Bapak, seperti malaikat. Malaikat berarti bukan kita menjadi seperti malaikat dan kita berada di posisi malaikat, tetapi sifat kita. Ketika ada tasbih atau penyamaan kita dengan malaikat, artinya berarti sifat kita seperti sifat malaikat mulia. Rasulullah SAW berkata mengenai orang yang berpuasa, yaqulullahu azza wa jal, unduru ya malaikati ila abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lihatlah, kata Allah kepada malaikat. Malaikat kan bingung kenapa manusia yang bikin banyak kerusakan dianggap hebat oleh Allah Ta'ala. Maka Allah akan tunjukkan hebatnya kita saat di puasa ini lebih-lebih. Unduru ya malaikati, kata Allah. Lihat malaikatku, kalau kamu bertanya mengapa aku mau ciptakan manusia, lihat mereka, orang-orang yang kuciptakan sebagai manusia, taraka syahwatah, mereka tinggalkan syahwatnya, pingin makan ditinggalkan, pingin setubuh ditinggalkan, pingin itu ditinggalkan. Kenapa? Min ajli, hanya satu alasannya, karena aku. Mereka tahu aku perintahkan itu kepada mereka, mereka tinggalkan semuanya hanya karena aku. Inilah alasan nanti Allah punya alasan untuk membanggakan manusia di hadapan malaikat. Dan dikatakan mengenai firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat As-Sajdah ayat ke-17, yang terjemahnya adalah, tidak ada satu jiwa pun yang tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, pahala apa yang akan diberikan kepada mereka yang masih dirahasiakan, berupa bentuk pahala yang membahagiakan bagi mereka sebagai balasan dari apa yang dulu mereka lakukan. Ayat ini ketika dibahas oleh para mufassir, maka mereka mengatakan bahwa bima kanu ya'malun, amalan yang dibuat oleh manusia dan nanti pahalanya masih Allah simpan dan Allah rahasiakan, tetapi ketika ditunjukkan akan membahagiakan mereka, amalan itu adalah asyam, puasa. Dan artinya adalah, bukankah sholat juga begitu? Bukankah zakat juga begitu? Tidak. Puasa dikatakan rahasia pahalanya karena memang lebih daripada hisab dan takdir, lebih daripada batas angka yang bisa disebutkan. Kalau tadi dikatakan 10 sampai 700, puasa tanpa ada nilai berapanya. Itu dimaksudkan dengan rahasia pahala yang nanti jika ditunjukkan maka mereka akan sangat berbahagia ketika mendapatkannya. Hadirin rahimakumullah, demikian dan masih banyak lagi adalah muqaddimah dari Imam Ghazali rahimahullah untuk membuka pembahasan mengenai keutamaan bulan puasa. Selebihnya kemudian Imam Ghazali rahimahullah membahas tentang puasa lagi. Di antaranya pertama adalah anna shauma kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahadu. Puasa adalah intinya menahan, kaf. Yang kedua tarkun, meninggalkan. Di antara amalan-amalan ada yang disebut dengan amalan praktis atau perbuatan, ada yang disebut dengan amalan tarku atau meninggalkan. Puasa intinya adalah kaf wa tark,
yakni tahan dan tinggalkan. Wa huwa fi nafsihi sir, dan hakikat puasa adalah sebetulnya rahasia bagi Allah Ta'ala. Laisa fihi amal yusyahad. Puasa adalah rahasia. Artinya rahasia berarti memang tidak ada yang tahu ketika orang berpuasa, karena puasa tidak bisa ditunjukkan kecuali dia ngomong saya puasa. Itu pun tetap tidak bisa dibuktikan. Hanya sekedar omongan, tidak bisa dilihat oleh orang. Orang mengatakan saya puasa tidak bisa dibuktikan kalau dia puasa. Makanya puasa adalah sesuatu yang rahasia, tidak bisa dibuktikan, dan itu keistimewaan puasa. Wa jami'u a'malit ta'at bimasyhadin minal khalqi wa mar'ah. Sedangkan semua amalan selain puasa adalah merupakan ketaatan-ketaatan yang bisa dilihat oleh makhluk, bisa dilihat oleh manusia. Wasaum, sementara puasa hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu amalun fil batin bisabril mujarrad. Maka puasa adalah sebuah amalan yang pada hakikatnya adalah murni bentuk kesabaran. Jangan tunjukkan ke orang lain, karena memang ditunjukkan juga nggak ada manfaatnya. Dan gak usah disombong-sombongkan, karena itu juga akan merusak pahalanya. Biarlah hanya Allah yang tahu kita puasa. Kalau Ramadan pasti semua tahu ya, dengan husnudhannya masing-masing. Tapi di selain bulan Ramadan, kalau kita puasa sunnah tidak ada yang tahu. Itu jelas terlihat makna hadis ini. Yang kedua, annahu qahrun li aduwillah. Kalau puasa dikatakan adalah kafun wa tarkun wa sirrun, tahan, meninggalkan yang tidak baik-baik dan rahasia atau tidak terlihat. Yang kedua, Imam Ghazali katakan puasa intinya adalah qahrun, yakni satu kekuatan, satu amalan yang menumbuhkan kekuatan untuk mengalahkan musuh Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena setan bisa masuk dan menguasai manusia melalui syahwat, dan syahwat akan kuat melalui makanan dan minuman. Semakin orang banyak melampiaskan syahwat makan dan minumnya, seperti hari ini kita bisa melihat Bapak ya, banyak hanya ditontonkan adegan-adegan video, hanya menontonkan, buang-buang uang sekedar untuk menontonkan. Mereka makan banyak-banyak dan dibuang banyaknya, sedikit dimakan, banyak yang dibuang. Hadirin, ini pintu setan celah masuk semuanya. Banyak makan, banyak minum, banyak makan, kuat syahwat, setan bisa memenangkan manusia. Maka puasa yang akan kita lakukan nanti adalah mengurangi, meninggalkan makan dan minum. Itu berarti bentuk untuk kekuatan mengalahkan musuh kita syaitan. Wa innamat taqwa asyahwat bil alqi wasyurbi, dan syahwat hanya akan kuat dengan makan dan minum. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya syaitan mengalir dalam darah manusia, mengalir dalam tubuh manusia seperti darah mengalir pada tubuh manusia. Apakah maksudnya mengalir seperti darah manusia mengalir pada tubuh manusia? Berarti masuk ke semua bagian-bagian tubuh manusia, begitulah syaitan menguasai kita. Atau maksudnya adalah memang masuk melalui sel-sel darah manusia sehingga perlu dibekam juga kadang-kadang, perlu difasdu sehingga kekuatan-kekuatan setan dikeluarkan dari situ. Bisa jadi dua-dua maknanya kita ambil. Mungkin setan masuk menguasai manusia lewat saluran darah sehingga menguasai ke seluruh tubuh manusia, atau menguasai manusia ke seluruh bagian tubuh manusia seperti darah ada di setiap tubuh manusia. Hadirin rahimakumullah. Maka Rasul katakan, setan begitu menguasai kita, mengalir dalam tubuh kita seperti darah mengalir pada tubuh kita. Maka Rasul mengatakan, fadayyiku, kalau begitu yang harus kalian kerjakan adalah buatlah mereka sempit, sempitkan jalan mereka. Bagaimana cara menyempitkan jalan setan agar mereka tidak menguasai otak kita, tidak menguasai tangan kita, tidak menguasai kaki kita, tidak menguasai mata, telinga dan mulut kita? Rasul katakan bilju. Ternyata jalan untuk menghambat jalan setan menguasai tubuh kita adalah buat lapar perutmu. Dan lapar yang benar adalah puasa, bukan sekedar lapar diet karena tidak ada pahalanya. Diet mungkin manfaat, tetapi kalau tidak diniatkan untuk puasa, ya beda fungsinya. Hadirin rahimakumullah, maka mari kita kerjakan puasa dan kita biasakan untuk puasa. Walidzalika qala li Aisyah. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Aisyah sebagai istrinya. Beliau katakan dawimi qur'ababil jannah, dengan bahasa nasihat ke akhirat ya bahasanya, wahai Aisyah, kamu harus senantiasa ketuk pintu surga. Kita bisa katakan kepada putri-putri kita, kepada istri kita, wahai putriku, wahai istriku, biasakanlah dan teruslah untuk mengetuk pintu surga.
Anak kita akan bertanya, bagaimana caranya Bapak pintu surga bisa kita ketuk, orang kita nggak bisa melihat surga, gimana kita mengetuk pintunya. Rasul sudah ajarkan ini kepada Aisyah istrinya. Qalat, Aisyah pun sebagai muridnya, sebagai istrinya, sebagai anak gadis waktu itu masih belia, berkata dan bertanya, bimadha, dengan apa suamiku aku harus mengetuk pintu surga? Rasulullah SAW mengatakan bilju', dengan lapar. Dua hadis Bapak. Lapar adalah cara untuk mempersempit jalan setan. Lapar adalah cara kita untuk mengetuk pintu surga. Bukankah begitu kaidahnya? Ulama katakan, barang siapa terus mengetuk, maka pasti pintu akan dibuka untuknya. Kita sesebel apapun, tidak lagi ada ingin menemui tamu, kalau dia ketuk-ketuk gedor-gedor juga, buka juga walaupun dengan sebel bahasanya. Tetapi Allah ketika dibuka pintunya, membuka pintunya, tentunya bukan rasa sebel dan marah, karena Allah bukan seperti manusia. Yang diminta Allah pasti lebih senang, tidak seperti manusia dimintai akan marah. Maka semakin kita sering mengetuk pintu Allah, yakni pintu surga Allah Ta'ala, maka Allah akan dengan senang hati membukanya. Hari ini belum, besok kita lapar lagi. Hari ketiga belum, besok keempat kita lapar lagi. Sampai hari ke-30 kita berlapar-lapar. Insya Allah semakin banyak kita mengetuk pintu dalam 1 bulan, berarti Allah pasti buka pintu surga untuk kita. Allahumma amin. Wa sayati fadlul ju', nanti tentang keutamaan lapar akan dibahas sendiri di kitab yang berbeda. Ini secuil saja untuk mukadimah di bulan Ramadan. Imam Ghazali sedikit menyampaikan tentang hal itu. Berikutnya, Imam Ghazali rahimahullah juga membaca beberapa ayat. Satu di antaranya adalah intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ayat ini sangatlah masyhur, dipakai oleh para aktivis ya. Para aktivis seringkali membaca ayat ini karena terjemahnya adalah jika kalian menolong Allah, yakni jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Ayat ini juga dipakai untuk puasa. Kenapa begitu? Karena ini sifatnya adalah hubungan dengan manusia berperang melawan nafsunya, berperang melawan setan. Kalau aduwullah atau musuh Allah di sini kita artikan adalah syahwat kita dengan setan, sementara puasa adalah cara kita untuk melawan musuh-musuh Allah tadi. Maka berarti begitu, intan surullah. Jika kalian membantu Allah dengan cara berpuasa, kalian lawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Allah, maka Allah akan membantu kalian. Berarti bagi orang yang berpuasa, ada janji Allah, Allah akan berikan pertolongannya, Allah akan teguhkan dia, sehingga dia lebih kuat imannya, lebih kuat takwanya. Ayat yang lain Allah katakan, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau berjuang dan bersusah payah dalam agama Allah, maka Allah janjikan mereka hidayah. Inilah nusratullah yang sebenarnya. Nusratullah bentuknya macam-macam, tetapi yang paling baik bagi manusia dan kehidupan manusia adalah nusrat Allah dalam bentuk hidayah, di mana Allah buka hati dia. Bagi yang masih tidak percaya, Allah buka hingga dia percaya dengan Allah. Bagi yang percaya dengan Allah, yang sudah muslim, sudah mukmin, Allah berikan taufiknya sehingga mudah bagi dia untuk lebih banyak beramal baik. Itu pun hidayah bagi orang yang beriman. Puasa adalah pintu hidayah. Puasa adalah pintu membuka taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kaidahnya ditambah dengan ayat Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum selama mereka tidak merubah apa yang ada pada diri mereka. Maka ayo kita rubah keimanan kita menjadi lebih baik, amal kita menjadi lebih kuat, amal kita lebih banyak dengan mulai berpuasa. Ini cara kita untuk merubah keadaan kita sehingga Allah nanti akan berikan perubahan-perubahan yang besar setelah puasa, la'allakum tattaqun, sehingga di setelah bulan Ramadan kita akan dapatkan manfaatnya, itu takwa kepada Allah lebih meningkat. Bab yang kedua yang dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah tentang masalah sisi zahir, nanti sisi batin dibahas juga. Sisi zahirnya berarti hubungan dengan fikih. Sedikit dibahas tentang fikih Bapak untuk menambah wawasan kita. Amal wajibat al-zahirah fasittatun. Ada 6 kewajiban yang berkaitan dengan puasa. Kalau disebutkan poinnya, jadi lebih enak untuk kita menghafalkannya. Kewajiban selama berpuasa atau kewajiban yang berkaitan dengan puasa, semuanya 6 disebutkan Imam Ghazali. Yang pertama adalah harus ada muraqabah atau harus ada penelitian kapan akan masuk bulan Ramadan. Kalau di sini kita tidak bertugas, maka kita serahkan saja kepada para
petugas-petugasnya dari pemerintah kita, dari para ulama tertentu yang mereka memang sudah bisa menghisab. Ulama kita sebagian menggunakan hisab, sebagian menggunakan ru'yah. Silahkan saja kita pakai ru'yah, silahkan kita pakai hisab, ada dalil masing-masing untuk mereka. Tetapi yang penting adalah ada usaha muraqabah, ada usaha bagaimana dari pihak pemerintah kita dan ulama kita bersatu padu dengan menghisab juga, menghitung selama setahun jatuhnya awal Ramadan di hari tanggal berapa, ini bulan Masehinya, dan dengan ru'yah juga. Satu kewajiban itu. Terus yang berkaitan dengan kewajiban untuk muraqabah kapan hilal akan muncul, maka akan terjadi, dan dijelaskan dari beberapa hadis, terjadi keraguan karena bisa jadi sekarang misalkan Sya'ban 29, besok 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, akan muncul hari keraguan di situ. Di antaranya karena hilal tidak terlihat atau mendung terjadi. Fa'in humma, maka hadis Rasul menyampaikan, Imam Ghazali juga menjelaskan, ketika terjadi mendung nanti sehingga hilal tidak tampak, fastikmalus salasina yauman min Sya'ban, perintah hadisnya adalah sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kerjakan saja puasanya, berarti lusa lagi, besok. Hari ini belum terlihat hilalnya kemarin sore, maka berarti sekarang masih 30 Sya'ban. Wa na'ni birru'yah al-ilm. Yang dimaksudkan dengan ru'yah di sini adalah yakin bahwa betul-betul dilihat bulan, terlihat tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan, maaf. Hadirin di sini, di negara kita, di negara-negara yang sudah maju, banyaknya gedung-gedung kita dapati, banyaknya cahaya dari tempat-tempat tinggal kita menyebabkan terhalang. Tapi kalau di tempat-tempat daerah-daerah yang masih terpencil, beberapa kali kita bulan Ramadan menghabiskan di padang pasir ya, di daerah-daerah memang tidak ada bangunan sama sekali, kita biasanya cukup duduk manis menjelang maghrib begitu, semuanya berkumpul, orang kampung juga berkumpul, nanti dapat kita lihat menjelang maghrib ada hilal terlihat begitu. Itu udah kebiasaan kita selama belajar pesantren selama Ramadan, kita pasti pergi ke gurun pasir untuk bikin dakwah di gurun-gurun pasir, ke tempat-tempat yang memang tidak ada penduduk kecuali 3-4 orang begitu satu kampungnya, karena memang tidak ada hujan, jarang ada makanan, jadi mereka meninggalkan perkampungan. Kita telusuri perkampungan-perkampungan seperti itu, paling tidak satu hari perjalanan 20 kilo, biasanya jalan kaki bersama jamaah tabligh tentunya Bapak ya. Memang kita hanya jamaah santri yang dikirim, jamaah umum lokal tidak akan diberangkatkan ke sana, hanya kita santri-santri yang memang udah diuji training untuk ilmunya ada, untuk kemampuan siap mujahadahnya juga ada. Selama 40 hari sampai bulan Syawal nanti. Disitulah kita banyak belajar hal, termasuk diantaranya kita cukup melihat hilal dengan mata kepala kita langsung. Oh, dah 1 Ramadan masuk. Nanti 1 Syawal pun begitu. Wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahidin. Untuk malam 1 Ramadan cukup 1 orang saja jika dia orangnya adil, jadi dia memang bagus ya, jelas muslim, mukmin, jelas akalnya sehat, takwanya bagus, dia adil, maka 1 orang yang adil mengatakan saya melihat hilal cukup untuk bukti dalil kita wajib puasa besok. Tidak perlu menunggu banyak orang. Kalau untuk 1 Ramadan cukup 1 orang adil sudah bisa jadi bukti. Di zaman Rasul, zaman sahabat cukup 1. Ya Rasulullah atau ya Amirul Mukminin, saya melihat hilal. Diambil kesaksiannya, udah diumumkan besok Ramadan. 1 orang adil cukup untuk jadi bukti besok Ramadan. Wala yasbutu hilalu Syawal illa biqauli adlain. Tetapi untuk malam 1 Syawal tidak cukup 1 adil yang berkata, minimal ada 2 orang adil yang mengatakan kami melihat. Ada 2 orang begitu, 1 orang dan 1 orang lagi. Minimal 2. Kenapa dibedakan dalam hukum fikih mengenai kesaksian untuk 1 Ramadan dengan 1 Syawal? Alasannya dalam bab ibadah adalah cenderung kepada ihtiyat atau hati-hati. Karena ini adalah hubungan dengan kewajiban puasa, dan sekarang masih Ramadan, besok mau batalin karena 1 Syawal atau tidak, dan sementara baru 1 orang yang mengatakan saya melihat hilal untuk 1 Syawal, belum cukup. Untuk lebih hati-hatinya, nunggu 1 orang lagi. Setelah ada 2 orang, baru dibuat pengumuman bahwa besok sudah 1 Syawal. Wa man sami'a adlan, dan barang siapa mungkin di antara kita, kalau di sini kan kita sudah sedemikian canggih Bapak ya, jadi kita tidak perlu repot-repot, tapi di sebagian daerah memang tidak seperti kita, mungkin hari ini masih ada walaupun jarang, di mana kita betul-betul lepas kontak dengan dunia luar sehingga kita nggak tahu berita apa-apa dengan orang-orang luar. Tapi jika dia mendengar 1 orang adil saja dan dia percaya bahwa dia melihat hilal, maka berarti bagi dia cukup untuk jadi alasan besok wajib puasa.
Nah, kita kan di bawah negara yang memang aman ya, jadi bisa menunggu pengumuman pemerintah. Tetapi di daerah terpencil yang memang tidak ada hubungan sama sekali dengan dunia luar, kalau ada berita satu orang saja, bagi dia sudah wajib untuk berpuasa di besok harinya. Meskipun belum ada keputusan dari qadhi misalnya, misalkan belum ada keputusan dari pemerintah dan dia sudah mendengar dari orang adil, dia sudah bisa jadikan itu sebagai alasan untuk pribadinya untuk besok puasa. Wa idza ru'iyal hilal bi baldatin, kemudian masalah berikutnya, ketika satu hilal terlihat di satu daerah, satu kota, satu wilayah, tapi tidak nampak di daerah lain, tidak nampak di kota lain, atau tidak nampak di negara lain, dan jarak mereka masih ya lebih kurang dari 2 marhalah. 2 marhalah biasanya adalah jarak tempuh qasar, tapi jarak tempuh qasar diperselisihkan oleh ulama paling tidak dari angka 80 km atau maksudnya paling aman ya 88, sekian kilometer sampai dengan 130 km, kurang lebih dari situ ke sana. Ulama berbeda pendapat. Kalau memang jarak tempuh dari satu kota atau wilayah ke wilayah yang lain itu masih kurang daripada jarak tempuh qasar, maka berarti walaupun di sini tidak terlihat tapi di tetangga kita terlihat, kita ikut wajib untuk puasa. Berarti tidak harus kita juga semuanya melihat. Di daerah yang masih jarak kurang dari satu jarak tempuh qasar melihat, kita pun wajib untuk puasa. Tetapi Imam Ghazali katakan kalau jaraknya sudah lebih daripada jarak tempuh itu, maka berarti masing-masing menggunakan masing-masing. Di sana terlihat, di sini belum, berarti mereka sudah puasa karena mereka melihat hilal, di sini belum. Jadi berarti untuk kita dengan Mekah itu terlalu jauh Bapak ya. Jangan pakai patokan Mekah itu terlalu jauh. Selain jaraknya terlalu jauh, matlaknya juga ya, terbitnya fajar, terbitnya matahari, bulan pun beda kita dengan Mekah, jadi nggak usah pakai patokan Mekah gitu ya, beda. Hukumnya di sini beda. Jadi berarti kita patokan kita sendiri aja di Indonesia, karena bahasa umumnya adalah puasalah saat orang berpuasa, berbukalah saat orang berbuka. Jadi ikuti wilayah kita saja. Yang kedua yang dibahas oleh Imam Ghazali mengenai kewajiban tadi ada 6 tadi. Yang pertama adalah muraqabah, yang kedua adalah niat. Niat dalam madhab Syafi'i sebelum kita masuk dalam bulan puasa diingatkan kembali. Dalam bab mengenai niat ada beberapa hal, satu diantaranya harus kita niat setiap malam. Kullalailah, setiap malam. Makanya imam biasanya di sebagian masjid, sebagian daerah mengingatkan, sekedar mengingatkan untuk membaca bersama-sama nawaitu shauma ghadin, itu ada sekedar untuk mengingatkan saja. Yang sebenarnya adalah di hati kita supaya kita ingat, kita niat besok. Saya niat untuk melakukan puasa ya, untuk menunaikan kefarduan bulan Ramadan tahun ini. Di hati kita begitu sebetulnya. Imam hanya mengingatkan saja, tidak wajib dilafadzkan. Dan ini wajib dikerjakan setiap malam. Malam berarti dari sejak maghrib Bapak ya sampai dengan sebelum adzan subuh tiba. Itulah waktu malam, kita ingatkan lagi. Walaupun kita bangun sahur, tapi itu bukan niat. Makanya di madhab Syafi'i harus ada niat di hati sendiri. Bangun beda sendiri. Sedangkan madhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah mengatakan kalau bulan Ramadan kan jelas itu bulan puasa. Jadi nggak niat pun kalau dia besok nggak makan nggak minum pasti puasa Ramadan dong. Sehingga nggak masalah kalaupun dia lupa atau tidak niat. Itu Imam Abu Hanifah. Di Imam Malik madhabnya mengatakan bahwa bisa niatnya dikumpulkan di satu malam pertama. Malam pertama berarti saya niat untuk puasa selama 1 bulan Ramadan penuh. Di madhab Imam Malik begitu. Hadirin rahimakumullah, di madhab Imam Syafi'i harus setiap malam kita buat niat yang terpisah dengan alasan bahwa hari ini dengan hari besok adalah ibadah yang tersendiri. Tidak bisa kan kita sholat 2 rakaat salam, lalu 2 rakaat lagi dengan niat di awal tadi ya. Ya Allah niatnya yang tadi ya, jadi 4 rakaat 1 kali dengan niat pertama 4 rakaat tapi salam lagi kan nggak bisa. 2 sholat dengan niat 1 kan nggak bisa, maka begitulah alasannya niat harus setiap malam. Tetapi kemudian ulama kita sebagian menganjurkan supaya kita tidak dibikin repot, kita dalam hal ini boleh mengikuti madhab Imam Malik, sehingga di awal malam pertama nanti diingatkan Bapak ikuti madhab Malik, diperbolehkan kita niat untuk puasa sepanjang Ramadan 1 bulan penuh. Sehingga nanti jika di malam-malam tertentu kita terlupa tidak niat juga, kita sudah niat di awal. Sehingga kita sahkan puasanya yang tanpa niat di 1 malam itu. Ketiga berikutnya dibahas Imam Ghazali adalah al-imsak an isoli syai'. Tahan, jangan sampai ada benda apapun masuk ke bagian dalam.
masuk ke bagian dalam dengan sengaja. Ada bahasa dengan sengaja Bapak ya. Dan ingat bahwa dia sadar bahwa dia puasa. Sehingga akan merusakkan puasanya. Mungkin makan, mungkin minum, mungkin memasukkan obat-obatan seperti zaman dulu dimasukkan tetes lewat hidung atau lewat anus. Zaman dulu disebutnya sa'ud dengan huknah. Bukan, kalau huknah sekarang suntik namanya. Huknah zaman dulu adalah masukkan lewat anus untuk pengobatan. Ini semua bisa merusakkan puasa. Karena inilah makanya nanti dibahas bagaimana dengan vaksin, bagaimana dengan infus, bagaimana dengan swab dan sebagainya. Silakan Bapak bisa cek saja, pasti googling akan ketemu ya. Kalau kita Google pasti ada di sana. Hadirin, kalau ditanya bagaimana hukumnya, ulama-ulama kita lebih cenderung mengatakan kalau suntik atau infus, kalau itu sifatnya obat yang dimasukkan tidak batal puasanya. Suntik atau infus kalau obat yang dimasukkan tidak batal. Tapi kalau yang dimasukkan adalah obat-obatan terlarang, ya, obat-obatan terlarang dan juga makanan lewat infus itu bisa batal. Ulama kekinian memfatwakan begitu. Bagaimana dengan vaksin? Bagaimana dengan swab dan sebagainya? Sebetulnya kalau kita lihat rumusannya, supaya tidak ada sesuatu yang masuk ke bagian dalam saja, itu udah kita cukup untuk jadi ilmu untuk membahas dan membuat hukumnya sebetulnya ya. Sehingga ulama-ulama yang mempelajari hal ini, kalau memang swab adalah dikerjakan dengan cara mungkin Bapak sebagian besar kita telah tahu ya, memasukkan satu benda kecil mungkin, tapi sudah masuk ke bagian dalam, maka sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Nah, kalau nanti MUI membuat fatwa baru sekarang, kalau kita lihat ya di Google fatwa MUI terbaru tentang swab, tidak batal dengan alasan jelas bagian juru bicara MUI-nya mengatakan bahwa karena yang dimasukkan hanya satu benda kecil, itu pun ke bagian tenggorokan paling atas ya, ujung daripada hidung, bukan ke bagian jauh perut, jadi nggak batal. Hadirin, jauh di sini tidak harus perut sebetulnya ya. Jauh itu pokoknya bagian dalam yang tidak nampak, yang bukan zahir, bukan bagian luar. Ketika sudah dianggap bagian batin, bagian dalam, maka bisa membatalkan. Makanya fatwa tetap ada dua. Di fatwa ulama-ulama bawah banyak yang mengatakan tetap swab membatalkan puasa. Di fatwa MUI terbaru tidak batal dengan alasan karena tidak masuk ke bagian dalam. Hadirin rahimakumullah, kita mau pakai apa? Silahkan. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada batal swab. Tetapi meskipun MUI fatwa barunya mengatakan tidak batal, tetapi tetap dianjurkan swab dikerjakan di malam hari karena menghindari akibat-akibat yang lainnya. Termasuk vaksin pun yang dikatakan tidak membatalkan oleh fatwa MUI yang terbaru, tetap dianjurkan dibuat malam hari supaya nanti efek samping dari vaksin itu pun tidak terjadi di waktu siang, yang bisa mengakibatkan pada batalnya puasa, lemah dan sebagainya, sakit dan sebagainya, pengaruh dari efek vaksin itu. Hadirin, kalau vaksin bagaimana? Kalau vaksin sifatnya suntik ya, kayak tadi suntik, kalau sifatnya obat bukan makanan, ulama mengatakan tidak batal. Maka sebaiknya ketika ada ikhtilaf semacam ini, lebih baik kita katakan dikerjakan di waktu malam saja, supaya tidak terjadi perbedaan di dalamnya. Yang kedua, bagaimana dengan hijamat atau bekam? Ada fasdu ya, dikeluarkan darah. Ya kayak tadi berarti Rasulullah pun berbekam, dan hadis-hadis tentang bekam di bulan puasa ada, maka dikatakan bekam termasuk fasdu mengeluarkan darah tidak membatalkan puasa. Kalau ada yang mengatakan hadisnya ada tuh membatalkan puasa, bahwa yang membekam dan yang dibekam batal puasanya, itu diadakan oleh ulama, maksudnya bisa mengakibatkan kepada batal, karena yang dibekam bisa jadi lemah, nanti bisa jadi batal, bukan mengatakan batal yang sebenarnya, tapi bisa mengakibatkan kepada batalnya puasa. Kalau yang membekam kenapa dikatakan batal juga? Karena cara membekam zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan pakai alat, zaman dulu disedot soalnya ya, sedot, sehingga dari nyedot itu dikhawatirkan ada sesuatu yang masuk ke dalam bagian tenggorokan dia, maka dikatakan bisa membatalkan, bukan batal. Keempat, yang wajib adalah imsak anil jima. Hati-hati Bapak, ini sederhana tapi ternyata banyak pelanggaran di lapangan. Tahan jangan sampai kita setubuh dengan pasangan, apalagi yang bukan pasangannya. Haram untuk bersetubuh di waktu kita sedang puasa, dengan murni memasukkan bagian hasyafah atau bagian kepala kemaluan kita, itu sudah dikatakan setubuh yang sebenarnya. Hindari persetubuhan. Wa in jama'an nasiyan lam yuftir. Kalau terjadi karena lupa, saya lupa. Ada nggak kira-kira bulan Ramadan puasa, habis kerja keras tadi bilang lupa puasa ya? Kalau memang ada, tidak batal puasanya. Kalau memang ada.
Tapi pertanyaannya kok bisa lupa ya? Kok bisa lupa? Ajib. Wa in jama'a lailan, bagaimana kalau malam hari? Malam hari boleh-boleh saja. Di Islam yang sekarang kan boleh. Kalau Islam lama-lama ada larangan mungkin. Malam hari boleh, silahkan saja setubuh di malam hari. Atau ada orang ihtilam mimpi basah di waktu malam, subuh-subuh belum mandi junub, baik dia setubuh ataupun mimpi basah, dan sudah masuk waktu subuh dia junub belum mandi, lam yuftir, tidak pengaruh untuk puasanya. Berarti semalam kita setubuh dengan pasangan kita, belum sempat langsung kita siapin sahur, kita sahur dalam keadaan junub, paling tidak wudu Bapak ya. Kalau masih junub, kalau kita mau makan, adab-adabnya paling tidak wudu, sedikit mengurangi junub kita, paling tidak wudu, terus kita makan sahur. Keburu azan nggak apa-apa, kita kemudian mandi, tidak pengaruh kepada puasa kita. Dan jika ada yang saking ngebetnya sehingga di waktu sahur dia bersetubuh dengan istrinya, saking ngebetnya, dan ketika mereka sedang bersetubuh, azan tiba-tiba dikumandangkan, gimana ini? Fanaza al-hal, copot segera. Ketika azan langsung copot, langsung saat itu juga sahah shaumuhu, sah puasanya. Begitu dengar Allah, copot. Makanya bagus di Indonesia sebelum azan ada apa namanya teh? Imsak ya. Walaupun dibahas bid'ah, kita tidak membahas apa hukum imsaknya. Ini sekedar mengingatkan saja bahwa imsak itu mau dianggap bid'ah, mau dianggap sunnah atau mubah, terserah. Yang jelas adalah memudahkan kita untuk berjaga-jaga. Karena Bapak, tidak setiap negara ada imsak seperti di kita. Kita 4 tahun di Pakistan nggak pernah ada imsak, lagi makan di tengah tenggorokan azan. Nanggung kan Bapak, mau dimuntahkan bingung, mau ditelan bingung, itu sering kali terjadi karena tidak ada imsak. Maka di Indonesia, alhamdulillah kalau ada imsak di masjid-masjid, mempermudah kita siap-siap untuk gosok gigi dulu sebelum azan kan begitu ya, selesaikan aktivitas makan minum sehingga azan tuh udah enak, bersih mulut, bersih tenggorokan, tidak lagi keselak kayak begitu. Jadi nggak usah dibahas terlalu panjang apa hukumnya, sekedar mengingatkan saja untuk kehati-hatian supaya yang setubuh pun langsung selesai. Tidak azan dicopot gitu walaupun sah puasanya. Nah, jadi jangan dibiarkan Bapak ya. Kalau dibiarkan nanti tanggung. Nah, ini jadi masalah nih. Dilanjutkan jadi masalah. Yang kelima, imsak anil istimna. Hindari istimna atau masturbasi atau onani. Itu pun dilarang. Mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan setubuh ataupun dengan cara selain setubuh, ini bisa membatalkan puasa. Tetapi kita tidak batal puasa kalau sekedar hanya mencium saja. Mencium istri boleh, tidak batal puasanya. Ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tiduran bersama pun tidak batal. Selama catatannya ya, ciuman tadi tidak menyebabkan inzal atau keluar sperma. Berarti yang membatalkan kalau ciuman adalah keluar spermanya itu. Tiduran pelukannya keluar spermanya itu. Kalau sekedar tidurnya, pelukannya, ciumannya tidak. Asal tidak melakukan setubuh. Yang ke-6, kewajiban tadi 6 disampaikan, adalah imsak an ikhrajil qai', jangan menyengaja untuk muntah, jangan menyengaja. Inilah jadi alasan MUI akhirnya menghindari swab ataupun vaksin di siang hari karena bisa mengakibatkan pada muntah, dihindari. Walaupun mereka katakan tidak batal, tapi menghindari siang hari karena bisa menyebabkan muntah. Muntah yang disengaja dibuat-buat itu bisa membatalkan puasa. Amal lawazimul iftar fa arba'atun. Kalau kita akhirnya membatalkan puasa atau batal puasa dengan alasan-alasan yang tidak benar, gimana hukumnya sekarang atau yang benar? Kewajiban ketika kita tidak berpuasa ada 4 Bapak. Kalau tadi 6 kewajiban, sekarang 4 kewajiban kalau kita nggak puasa supaya kita tahu nanti. Yang pertama adalah ada qadha, ada kafarah, ada fidyah, ada imsak. Ada berapa Bapak kewajiban tentang tidak puasa ini? 4 ya. Qadha, kafarah, fidyah dengan imsak sepanjang hari. Jadi ada orang yang tidak puasa tapi dia imsak, nggak makan nggak minum, nggak boleh makan minum tapi dia nggak puasa. Ada begitu. Dan ini banyak orang yang tidak tahu bahwa dia wajib untuk imsak walaupun tidak puasa. Pertama qadha. Kalau qadha kita sama-sama tahu, kewajiban untuk mengqadha puasa terutama jelas adalah bagi setiap kita yang muslim mukallaf yang kita tidak puasa di bulan Ramadan dengan satu alasan atau tanpa alasan. Maka kita wajib mengqadha. Orang yang haid, dia wajib untuk mengqadha puasanya. Demikian pula orang murtad, kalau nanti dia masuk Islam lagi pun wajib mengqadha puasanya. Sedangkan orang kafir asli, kalau dia masuk Islam, tidak ada kewajiban mengqadha. Anak kecil, balih di waktu setelahnya, tidak wajib qadha.
orang gila sembuh setelahnya tidak wajib qadha. Kenapa? Karena kafir, sobi, majnun, tidak mukallaf. Berarti yang mukallaf seperti orang haid, maka dia ada wajib qadha. Wala yustaratu at-tatabu, dan tidak disyaratkan ketika kita mengqadha harus berturut-turut. Hari ini, besok lagi tidak harus. Berarti sepanjang tahun adalah waktu penuh untuk mengqadha. Ini kadang dipertanyakan ternyata di masyarakat, apa wajib tatabu? Tidak. Kapanpun kita bisa lakukan, tidak harus berturut-turut. Sepanjang bulan dari Syawal sampai nanti bulan Sya'ban akhir, selama tidak di hari yang dilarang. Wa amal kafarah. Apa kafarat? Kafarat adalah tidak ada kewajiban kecuali hanya karena jima saja. Kalau qadha tadi sudah, sekarang kafarah hanya akan ada kewajiban kafarah bagi yang setubuh. Makanya hati-hati jangan setubuh. Jangan setubuh. Kalau nggak kuat gimana? Nah, kalau nggak kuat nanti saya kasih nomornya, bisa hubungi nomor saya. Kita diskusi khusus, tidak di majelis umum ya. Tidak disampaikan untuk umat umum. Tapi sebetulnya ada hukumnya Bapak. Jadi yang menyebabkan bayar kafarah itu kalau dia setubuh saat dia sedang puasa. Kalau dia setubuh dalam kondisi tidak puasa, tidak ada kafarah. Berarti batal dulu. Batal dulu puasanya, baru setubuh. Tapi kalau ini disampaikan umum di masyarakat, nanti banyak yang buat, jadi bahaya. Jadi nggak disampaikan, jarang-jarang. Tapi begitu hukumnya, bahwa kewajiban kafarah itu muncul karena dia setubuhnya saat dia sedang puasa. Bukan karena bulan Ramadannya, tapi karena dia sedang puasanya. Jadi kalau dia nggak puasa di hari itu, dan dia setubuh, tidak ada kafarah. Tapi jangan disampaikan umum Bapak ya. Karena di sini duduk, jadi kita sampaikan. Yang ketiga adalah masalah, apa bentuk kafarahnya? Sebagian bertanya, karena ada sebagian saudara kita tetap ada yang setubuh. Ya, ada yang setubuh, jangankan orang-orang awam Bapak. Kadang-kadang kawan-kawan santri senior yang sudah punya istri pun suka laporan begitu. Astagfirullah, kenapa kok istighfar? Astagfirullah, apa sih istighfar? Kawan-kawan kita kan banyak udah pada menikah waktu nyantri. Aduh, kebablasan. Kok bisa kebablasan? Namanya manusia, ada saja. Maka hukum kafarah adalah satu, pilihan pertama memerdekakan hamba sahaya. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada hamba yang dimerdekakan, maka jatuh kepada pilihan kedua, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Bahasanya berturut-turut selama 2 bulan. Dan kalau itu tidak mampu, maka pilihan ketiga adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. 1 jiwa adalah 1 mud, sama dengan 6 ons ya. 6 ons itu tersedikit. Paling enggak, kalau enggak 6 sampai 7 atau sampai 8 ons ya. Mengikuti mud yang kita pakai di bab zakat fitrah. Ada yang bilang 6 ons, ada yang 6,5, 7, 7,5 sampai 8, bergantung perbedaan. Tapi itulah kewajiban. Berarti tinggal Bapak kalikan saja, nggak usah dipikir-pikir, nggak usah di akal-akal pakai uang, nggak usah. Udahlah di situ hukumnya. Kalau dikatakan id'amus sittina miskinan, memberikan 60 orang miskin dalam bentuk bahan makanan pokok, kasih saja. 1 orang miskin 6, 7, 8 on. Dah kali berapa? 60. Itu bentuknya. Enak mana Bapak? Puasa 2 bulan atau ngasih beras 60 orang miskin kali 6 ons? Bagi yang punya duit, mending ngasih beras. Mending ngasih beras ya, daripada puasa 2 bulan. Jangankan 2 bulan, kan begitu alasan sahabat juga ada yang begitu ya, ada yang kebablasan. Jangankan 2 bulan puasa berturut, ya 1 bulan aja sampai kebablasan begitu, apalagi 2 bulan. Nggak sanggup. Baik, kafarah. Yang keempat adalah imsak baqiyatun nahar. Ada kewajiban untuk menahan sepanjang hari untuk tidak makan dan minum walaupun dia tidak puasa. Siapa itu? Fayajibu alaman asabil fitri au qasrafihi. Orang yang sengaja tidak ada alasan ya, tidak puasa, nggak punya alasan syar'i untuk dia tinggalin puasa dan dia berdosa dengan tidak puasanya, sebelum dia punya kewajiban untuk imsak sepanjang hari. Artinya, misalkan ada orang sadar kan gitu ya, pagi ini dia nggak ada alasan, dia nggak puasa. Zuhur dia dapat hidayah, dapat masukan ketika khutbah Jumat misalkan begitu. Dia sadar, kenapa saya nggak puasa ya? Astagfirullah, taubat. Maksudnya bagi ini kita sadarkan, walaupun Anda tidak puasa dari pagi, Anda nggak punya alasan, maka wajib imsak sebetulnya. Sampai nanti maghrib nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nanti diqadha tetap, tetapi qadha itu kewajiban yang berbeda. Kewajiban imsak ini banyak nggak dipahami oleh sebagian orang. Wala yajibu alal haid. Bagi orang yang haid gimana? Wajib imsak nggak? Tidak. Bagi yang haid dia udzur syar'i. Secara syariat dia ada udzur untuk tidak puasa, bahkan wajib untuk tidak puasa, maka nggak wajib imsak bagi dia. Jadi berarti kalau nanti ada orang-orang yang tidak ada udzur syar'i dan ditinggalin puasa, kalau ada kesempatan menyampaikan, kita sampaikan wajib untuk menahan tidak makan minum sampai maghrib.
Itu 4 kewajiban dari akibat tidak melakukan puasa yang disampaikan Imam Ghazali rahimahullah. Terakhir Bapak sebagai penutupan, ini intinya setelah dibahas mukadimah, keutamaan puasa dan fikih yang berkaitan dengan puasa. Terakhir beliau sampaikan ada rahasia puasa. Beliau katakan bahwa puasa langsung kita bagi jadi 3 saja Bapak ya. Nanti kita masuk di bagian mana. 1 adalah puasanya orang umum, yang kedua puasanya orang khusus, yang ketiga adalah khusus bil khusus, yakni di atas orang khusus. Puasanya orang umum adalah seperti biasa, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada setubuh, tidak ada onani, tidak ada yang membatalkan hal-hal yang dilarang tadi yang disebutkan secara hukum fikih, yang disebutkan di hukum fikih tadi. Ini umum. Berarti kalau kita sudah mengerjakan ini sah puasa kita menurut hukum fikihnya. Tetapi yang kita inginkan bukan itu. Shaumul khusus, ada yang lebih khusus daripada sekedar itu, yaitu adalah nahan penglihatan mata, nahan pendengaran telinga, nahan lidah, nahan kaki, dan semua anggota badan kita dari melakukan perbuatan dosa. Itu puasa yang khusus Bapak. Berarti makanya tadi kita off dulu Facebook kita off dulu ya, YouTube kita, hanya fokus kepada telepon, SMS, WA sekedarnya untuk keperluan muamalah kita. Bisa gitu Bapak? Berat. Jawabannya berat. Tetapi inilah khusus Bapak. Kalau Bapak masih di level yang pertama, silahkan. Kalau kita mau naik ke level berikutnya, jaga mata, jaga telinga, berarti stop semuanya dulu. Aduh, nggak nahan berarti ya. Inilah makanya ada keistimewaan sendiri bagi orang yang khusus begitu. Wa amal shaumu khususil khusus. Di atas yang khusus masih ada lagi derajat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, yaitu adalah puasa hati Bapak. Waduh, puasa hati lebih tinggi daripada puasa tadi anggota yang kelihatan. Apa itu puasa hati bentuknya? Tidak mikir dunia, tidak mikir keduniaan, tidak mikir tentang keperluan-keperluan. Fokusnya, pikirnya, hatinya adalah untuk keagamaan dan hanya ada Allah total selama 1 bulan. Wah, iktikafnya 1 bulan berarti Bapak. Tidak ada kerja, tidak ada muamalah sama sekali. Ini khusus bil khusus. Biasanya ini diterapkan oleh mereka orang-orang jelas para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang siddiqin, orang-orang solih tingkat tinggi. Mereka bisa begitu. Selama 1 bulan penuh hanya untuk Allah. Mata jelas nggak dipakai untuk yang haram, telinga jelas, hati pun tidak dibuat mikir yang gitu-gitu. Total hanya untuk ibadah. Quran, zikir, Quran, zikir, Quran, zikir, semuanya hanya untuk ibadah. Masya Allah, ini tingkat yang terakhir luar biasa tingginya. Wa masamul khusus wa saumus salihin. Sedangkan puasanya orang-orang khusus tadi adalah puasa orang salih Bapak. Berarti kalau kita mau naik ke puasa khusus sebenarnya bisa. Kita buat usaha, kita naik dari umum kepada puasa khusus. Walaupun nggak nyampe khususul khusus, tapi bisa ke khusus orang-orang salih. Pertama, kita jaga mata kita. Sekarang berarti lebih berat untuk menjaga mata karena HP di tangan kita. Kenapa begitu dikatakan? Karena pandangan adalah dikatakan seperti anak panah yang dilumuri dengan racun. Yang kalau kita gunakan akan meracuni hati kita. Dari mata, dari telinga, racunlah semua masuk ke dalam hati kita. Maka keimanan, ketakwaan semua akan berubah dari posisinya karena pengaruh mata. Yang kedua, hifdzul lisan tadi, jaga lisan kita. Itu puasa khusus. Kenapa menjaga lisan? Karena dikatakan puasa adalah tameng. Ketika di antara kita puasa, maka kata Rasul jangan mengatakan hal-hal yang keji, jangan mengatakan hal-hal yang bodoh. Dan kalau ada orang yang ingin berbuat keburukan, ingin mengajak gelut, ingin membunuhnya dan sebagainya, mencaci makinya, maka jawablah, aku sedang puasa. Untuk nggak mau bahas panjang-panjang, nggak usah ribut-ribut dengan orang yang membuat keributan, katakan aku udah lagi puasa. Hadis-hadis semacam ini dipakai Imam Ghazali untuk dalil ini puasa khusus, bukan sekedar puasa umum. Yang ketiga adalah jaga telinga. Kenapa jaga telinga? Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti, artinya mendengar dengan yang makan sama saja ya. Dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan makanan yang haram, maka mendengar kedustaan pun Allah larang. Berarti telinga pun dijaga. Dan ketika Allah melarang menghibah untuk kita bicarakan, maka mendengar hibahnya pun dilarang. Nah, sekarang mana ada berita nggak gosip sifatnya di sosial media, hari-hari kita pegang di TV semuanya gosip dan gosip. Yang keempat adalah kafu baqiyatil jawarin al-asam. Semua anggota badan kita tahan
sehingga tidak melakukan dosa apapun. Ini yang dimaksudkan Bapak. Kalau ini bisa kita kerjakan, ditambah dengan 2 terakhir, Imam Ghazali katakan, jangan banyak makan. Yang halal itu boleh, tapi madaratnya adalah ketika kebanyakan makan, walaupun halal. Karena itulah kenapa kita puasa sepanjang hari, supaya tadi, latihan. Sehingga janganlah dirusak hari itu dengan banyak buka berlebihan. Ketika kita menahan seharian dan kenyang, di waktu buka berlebihan, itu nanti kekuatan syahwatnya lebih gede lagi. Sehingga nggak ada manfaatnya hari itu. Karena ini maksud puasa adalah kita menahan hawa nafsu, maka jangan dihilangkan latihan sehari itu dengan banyak makan di waktu malamnya. Imam Ghazali katakan logikanya begini, secara persamaannya, logikanya. Ada orang tidak mau menggunakan obat berlebihan takut overdosis, gitu kan ya. Kalau obat dipakai sesuai dengan dosisnya kan bagus. Tidak mau berlebihan karena takut efek sampingnya, overdosisnya. Nah, dia meninggalkan obat berlebihan takut overdosis, tapi dia malah minum racun, itu kan berarti bodoh ya. Bodoh. Tinggalin kelebihan supaya nggak overdosis, malah jadi milih racun, itu bodoh. Itu sama. Kita berarti bodoh setiap hari. Puasa itu adalah meninggalkan yang halal-halal, supaya kita nggak berlebihan makan halal, gitu kan ya. Padahal halal, tapi kita tinggalin berlebihan. Tapi kemudian kita nggak makan seharian, itu seperti kita tidak menggunakan obat berlebihan dosisnya. Tapi kalau kita makan lebih di malam harinya, lebih untuk jatah pagi, jatah siang, jatah sore, semua dihabiskan waktu maghrib, habis tarawih, nanti sahur lagi, lebih atau sama dengan waktu hariannya, itu sama dengan yang saya katakan begitu. Orang yang tidak minum obat lebih, tapi kemudian milih racun. Maka lebih merusakkan lagi kalau orang puasa tapi malamnya lebih kenyang dari biasanya. Maka kalau makan berarti paling tidak adalah sekedar untuk kekuatan, untuk malam itu kita ibadah dan tidak sebaliknya memberatkan. Sahur pun begitu, sekedarnya untuk menguatkan. Hadirin rahimakumullah, maka itulah yang disampaikan Imam Ghazali. Masih ada banyak hal disampaikan yang tidak bisa disampaikan, tapi paling tidak adalah ada sisi muqaddimahnya untuk menyemangat kita di bulan Ramadan. Yang kedua hukum fikihnya, yang ketiga adalah hukum batinnya. Yang dimaksudkan adalah dari puasa itu hukum batin sebetulnya. Imam Ghazali mencam keras kepada para fuqaha, para ahli fikih yang hanya menyampaikan sisi fikih lahirnya saja dengan mengatakan tidak batal begini, tidak batal begitu, tapi nggak bahas sisi batinnya. Kenapa? Karena tujuan daripada puasa diperintahkan adalah supaya kita mendapatkan hakikat batin itu. Maka hadirin rahimakumullah, ayo kita berusaha menjadi orang-orang solih, yakni puasa kita tingkatkan dari puasa umum menjadi puasa yang khusus. Bersedia Bapak insya Allah ya. Kita sedikit mungkin menggunakan sosial media, sebisa mungkin kita lebih banyak baca Quran, lebih banyak aktivitas untuk ibadah yang lain. Kalau kita malas sendiri, bergabung dengan kawan-kawan, buat aktivitas insya Allah. Dengan begitu maka maksud daripada puasa dapat kita ambil dan dapat kita hasilkan. Sehingga la'allakum tattaqun bisa kita dapatkan. Sebagai penutup, seorang ulama mengatakan, seringkali saya sampaikan di majelis-majelis, jadikan hari-harimu seperti puasa, maka hari kematianmu akan menjadi seperti malam lebaran. Orang puasa akan bahagia ketika malam 1 Syawal atau malam lebaran, maka begitulah kalau hari-hari kita seperti orang puasa, tahan nafsu, begitu hari ajal kita tiba, maka itu akan menjadi seperti malam lebaran bagi kita. Dunia sempit terasa karena surga udah nampak di hadapan mata kita. Hadirin rahimakumullah, maka hikmah puasa 30 hari adalah dipakai untuk selama setahun ke depan, supaya sepanjang tahun kita imsak menahan hawa nafsu kita dan dilatih dari 30 hari. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf ada sedikit waktu tambahan ya, kelebihannya waktunya, tapi tidak apa-apa, supaya dimanfaat buat kita sekalian. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.